Ibu petani. Anda anak keberapa dari berapa bersaudara? 9. Anak ke-9? Anak ke-9 dari 9 bersaudara. Ayah Anda tentara. Ya. Tapi sepintas saya baca riwayat hidup Anda, kok hidup Anda lebih banyak prihatinnya, lebih banyak susahnya. Anak tentara kok hidupnya susah ya? Ya tentaranya kan sampai 28 tahun. Pangkatnya prajurit kader, palang 3 di sini. Oh, sampai umur berapa tadi? 28. Umur 28 Ya. sudah nggak jadi tentara lagi? Ya, jadi bapak saya 20 tahun udah bikin anak. 28 tahun Ya. pensiun dengan pensiun atau apa? Pensiun, diberhentikan karena sakit. Kenapa sakitnya? Diracun oleh mata-mata Belanda. Gara-gara dipensiun dalam usia itu akibat diracun oleh mata-mata Belanda ya. Sehingga ayah tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Setelah pensiun apa yang dikerjakan ayah? Ya di rumah. Karena saya dengar Sakit. sakit-sakitan. Ya pernah kuli-kuli di kuli perkebunan tapi nggak tahan lama karena terlalu jujur. Apa yang terjadi? Ya diberhentikan oleh teman-temannya. Karena jujur. Jujur. Kok bisa? Ya karena diajakin kerjasama jual pupuk Dia nggak mau. di perkebunan nggak mau. Dia lebih baik berhenti. Wah. Nah setelah itu siapa yang mencari nafkah? Iya dari sawah. Ibu saya yang sering ke sawah. Sebagai apa? Iya kadang-kadang kulit tandur. Jadi ibu menjadi Kulit tandur, kadang-kadang nyangkul. sebagai tulang punggung Kamu keluarga. keluarga. Seberapa susahnya sih hidup Anda waktu kecil dulu? Kalau tanggal muda Mm-mm. itu baru dapat ikan asin. Kalau sudah mulai tanggal 5 ke sana, garam, dikasih bawang, disimpan di keler. Keler itu apa ya? Susah. Tempat itu makanan yang dari beling itu, dari kaca. Jadi makan nasi, kalau di atas tanggal 5, lauknya garam, Garam, bawang, pakai bawang segitu aja. Dibagi 9. dibagi 9 anak. Ya. Kok Makanya bisa, badannya kurus. kok bisa hidup Anda ya? Saya juga aneh. Nah, saya dengar untuk menambah lauk Anda cari keong. Ya kan kalau ini kan kalau malam-malam ibu saya suka ngajakin cari belalang, Belalang untuk apa? dimakan. Belalang dimakan ya? Iya. Ini belalang sawah ini ya? Iya. Nah, soal jualan es mampu nanti saya tanyakan. Tapi sampai umur berapa Anda masih harus juga membantu orang tua untuk menambah lauk pauk gitu? Karena saya dengar Anda juga bekerja ya? Ya itu sampai SMA. Sampai SMA? Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, karena menarik untuk tahu Anda jual es mampu dulu. Kenapa jual es mampu? Jual layang-layang ya, macam-macam. Termasuk Anda juga ada urusan dengan batu bata ya? Ya. Jadi untuk sukses mungkin ada urusan dengan batu bata juga gitu ya. Nanti ada cerita, tapi sekarang jadi Anda pernah jadi tukang ojek. Ya. Di daerah mana itu? Di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Subang. Berapa penghasilan tukang ojek sehari? 2000. Jadi kenapa Anda sampai harus jadi tukang ojek? Ya nambahin buat biaya sekolah. Cari rumput. Itu Ya. juga untuk pakan ternak. Untuk kambing. Saya kan waktu sejak kelas 1 SD punya kambing. Domba lah kalau di Subang. Soal jualan es mampu dan lain-lain itu kenapa ya? Ya es bambu itu kan saya pengen makan es kayak orang, tapi nggak punya duit. Terus? Ya akhirnya gimana caranya bisa makan es? Cita-citanya cuma makan es. Yang ngambilnya dari Mang Rojak, tetangga. Oh, masih kenal Mang Rojak ya? Oh masih Haji Rojak. Oh, terus? Nah kemudian dapat 50 kan satu kali tempatnya itu 50 itu dapat pelingnya 5 lebihnya. Lebihnya itu untuk boleh dimakan. Nah, saya malah ketika dagang itu malah nggak makan karena sayang diuangin semuanya. Oh. Naluri bisnisnya udah mulai nih ya. Ya, Nah, jual layang-layang juga. layang-layang waktu SMP. SMP jual SMP layang-layang. saya lihat orang main layang-layang, saya pengen main layang-layang tapi nggak beli. Ya coba kita jualin pinjem uang orang. Kemudian akhirnya ketika sudah beli sayang juga kalau dipakai main layang-layang. Jual lagi. Jual lagi. Apa urusannya kambing, cincin dan Ya, orang-orang kan pada punya kambing tuh. Iya. Oh saya kok nggak punya, gitu kan? Saya pengen juga kayak orang gembala kambing, gembala domba. Kata bapak saya duitnya dari mana? Punya nih cincin jual. Nah waktu itu akhirnya dijual, harganya Rp7.500. bisa beli kambing. Beli. Tapi gara-gara itu saya dengar keluarga mulai
beternak dan Iya, domba saya- menyelamatkan Iya. keluarga Anda. Ya, saya sama kakak saya yang kedua paling gede namanya Kang Ade. Sama ibu saya yang tukang nyabit rumput. Ya, saya tukang gembala. Dan dari situ beranak dua jadi 40. Oke, domba menyelamatkan keluarga Anda karena saya dengar sekolah apa segala macam dibiayai dari Iya, ternak domba dari itu situ, tadi ya. iya. Ya teman-teman, itulah tadi mengenai kisah hidup Deddy Mulyadi, ya Gubernur Jawa Barat yang sekarang ini disebut sebagai Gubernur Konten. Tapi ya tidak masalah, dia juga memiliki program dan kebijakan yang pro dengan rakyat, dan apalagi memang harus begitu, seorang pemimpin itu ya harus menyebarluaskan kebijakannya, aktivitasnya, ya karena dia adalah pelayan rakyat. Nah, jadi daripada pemimpin yang diam-diam tapi tidak melakukan apa-apa, itu sangat ya bahaya juga. Oke, ya kita bisa melihat bagaimana kisah kehidupan Deddy Mulyadi tadi sudah kita tonton ya sebagian, nanti kita melihat seluruhnya teman-teman, ya bahwa memang orang-orang yang sukses itu ya kebanyakan itu ya orang yang sudah tahan uji sejak dulu, ya masa kecilnya itu, masa lalunya itu sangat-sangat keras dengan kehidupan yang sangat-sangat keras teman-teman. Dan dengan kehidupan yang sangat keras itu, maka ya kita dipaksakan untuk berusaha sendiri. Nah, ada juga memang dia adalah ya orang anak pejabat dan juga dia sukses, tapi ada orang juga seperti itu. Tetapi kebanyakan orang yang sukses itu adalah orang yang mengalami hidup yang sangat prihatin, yang berjuang dari bawah sampai ke atas itu. Nah, jadi itu adalah menjadi satu inspirasi bagi para pemuda, para kaum milenial dan Gen Z yang sekarang ini, bahwa ya ketika seseorang itu berusaha, maka dia pasti akan menjadi sukses. Ya, tidak mungkin ya orang yang tidak mau berusaha, yang bermalas-malasan itu bisa sukses, tidak. Ya, karena hanya orang yang berusaha saja, dan paling tidak suksesnya itu karena mungkin ya dia tidak terlalu fokus di dalam hal itu. Makanya ada juga yang berusaha tetapi tidak sukses, tapi itu karena mungkin bisa salah langkah dan lain sebagainya. Oke, kita lihat apa yang disampaikan oleh dari kisah hidup Deddy Mulyadi ini, Gubernur Jawa Barat teman-teman. Ini menjadi satu inspirasi bagi kita anak-anak muda saat ini. Kisah hidup Deddy Mulyadi: dulu pernah susah, kini heran warga ribut beras mahal. Oke. Kisah hidup Deddy Mulyadi terbilang ironis, sebab kini Deddy Mulyadi turut menyindir orang-orang yang mengeluhkan harga beras naik di penjuru daerah. Sosok ex-bupati Purwakarta tersebut sontak menyayangkan orang-orang yang melayangkan kritikan atas kenaikan harga beras. Padahal dahulu Deddy Mulyadi hidup susah dan harus menahan lapar. Namun kini mantan suami Ane Ratna Mustika atau Ambu Ane itu dinilai tak simpati terhadap orang-orang yang hidup seperti dirinya dulu. Lantas bagaimanakah kontrasnya hidup Deddy dulu dan kini? Oke. Deddy pernah hidup susah, tidur beralaskan kain dan tahan lapar 3 hari. Nah, dia pernah tidur ya hidup susah teman-teman, ya tidur beralaskan kain dan juga menahan lapar atau tidak makan selama 3 hari. Nah, Deddy sempat meluapkan kisah masa lalunya yang penuh dengan pilu ke publik. Deddy dalam keterangannya pada 12 April 2022 lalu mengaku bahwa ia pernah merantau ke Purwakarta dari kampung halamannya di Subang. Ia tinggal bersama kerabatnya di sebuah rumah yang hanya memiliki 1 buah kasur. Terpaksa Deddy harus tidur lantai beralaskan kain sobek selama 1 tahun. Ia juga tak tidur dengan 1 bantal pun. Politisi Gerindra ini merasakan ketidaknyamanan saat tidur dan lebih memilih bermalam di masjid terdekat Masjid Al-Taqwa Sindang Kasih.
Kala ia berkuliah, ia aktif sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Purwakarta. Ia kerap menginap di sekretariat organisasi tersebut. Untuk mengganjal perut, ia suka membeli mie instan di tukang mie dekat sekretariat itu. Dedi bahkan tak jarang harus berutang ke sang penjual mie. Nah, kemudian Dedi tak tahan menanggung malu akibat harus berutang dan akhirnya memilih untuk tak makan selama berhari-hari. Ia hanya melepas dahaganya dengan minum air keran. Dedi yang kini hidup mapan tapi dinilai nyinyirin orang susah. Nah, kini hidup Dedi tampak lebih sejahtera. Ia berhasil merintis karir sebagai politisi dan menjabat beberapa posisi mentereng seperti anggota DPR RI, Wakil Bupati Purwakarta, dan Bupati Purwakarta. Dedi juga mengantongi harta miliaran rupiah terbukti dari laporan LHKPN yang ia setorkan kepada KPK. Laporan tersebut merinci bahwa Dedi mengantongi harga 7.814.659.3 rupiah atau sekitar 7,81 miliar. Tetapi Dedi kini dinilai tak mengingat perjuangannya sebagai orang susah lantaran menyindir mereka yang mengeluhkan kenaikan harga beras. Dedi melalui pernyataannya menyayangkan orang-orang yang mengeluh harga beras naik seperti seolah-olah dunia sedang kiamat. Namun yang Dedi sayangkan mereka tak pernah mengeluh harga harga kebutuhan lain naik. Harga skincare, rokok, HP, motor, baju naik diam saja tetapi pada beli. Giliran harga beras yang naik ribut semuanya, serasa dunia mau kiamat, bunyi pernyataan Deddy Mulyadi. Deddy juga menyindir mereka yang mengeluh harga beras naik tak peduli dengan kondisi para petani beras. Makan nasi yang terbuat dari beras tapi tidak pernah menghargai sawah, tidak pernah menghargai petani, tidak pernah menghargai buruh tani. Lanjutnya, tidak cukup di situ, Deddy juga mengeluh orang-orang tak peduli kala banyak penggusuran sawah demi pembangunan. Terus-terusan beras harus murah, tapi tiap hari perumahan, pabrik, ruko dibangun dengan menggusur sawah seolah-olah sawah tidak penting, pungkas Deddy Mulyadi. Nah, itu teman-teman tentang kisah hidup Deddy Mulyadi sejak kecil teman-teman, dan kita melihat profil Deddy Mulyadi ini. Nah, Deddy Mulyadi aktivis Subang 11 April 19 sampai dengan sekarang ya aktif di berbagai organisasi, mengantarkan Deddy Mulyadi ke lembaga legislatif dan eksekutif, yang menjadi anggota dewan, wakil bupati hingga menjadi bupati Purwakarta untuk 2 periode. Saat menjadi Bupati Purwakarta, namanya makin populer karena program dan kebijakan-kebijakannya yang berbeda dengan bupati-bupati lainnya, yang menekankan cinta seni dan budaya lokal dengan menerapkan di lingkungan kerja dan sekolah. Misalnya pembangunan taman seni, patung, hingga mengenakan pakaian adat Sunda. Jadi juga melarang guru memberikan pekerjaan rumah kepada murid-muridnya. Materi pelajaran akademis sebaiknya dituntaskan di sekolah, bukan dijadikan pekerjaan rumah atau tugas yang justru menjadi beban siswa setelah pulang sekolah. Sosok memang unik, itulah Deddy Mulyadi. Ia lahir di Subang 11 April 1991 dari pasangan Sahlil Ahmad Suryana dan Kart Siti. Masa kecil hingga remaja dihabiskan di kota kelahirannya, yang menempuh pendidikan di SD Sukabakti, SMP Negeri Kalijadi, dan SMA Negeri Purwadadi. Untuk kuliah ia memilih di Sekolah Tinggi Hukum Purwakarta, Jawa Barat. Ia lulus kuliah pada usia 28 tahun. Selama kuliah, Deddy juga aktif di berbagai organisasi kampus dan non-kampus, yang menduduki posisi penting Ketua HMI Cabang Purwakarta, Senat Mahasiswa STH Purnawarman Purwakarta, Wakil Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI, yang kemudian
berlanjut sebagai Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI. Selain itu, ia juga terjun ke partai politik pada tahun 1998 dan dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Purwakarta. Karirnya di Partai Golkar kian melejit. Pada tahun 2001, ia menduduki kursi anggota DPRD Purwakarta dan menjadi Ketua Golkar Purwakarta. 2 tahun kemudian ikut pilkada menjadi Wakil Bupati berpasangan Lili Hambali. Pasangan ini terpilih menjadi Bupati Wakil Bupati Purwakarta periode 2003 sampai 2008. Pada pilkada berikutnya, Dedi maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Dudung B. Supardi. Pasangan ini menang untuk periode 2008 sampai 2013. Sukses pilkada sebelumnya ia raih kembali pada pilkada 2013. Ia dinobatkan kembali menjadi bupati dengan pasangan Dadan Koswara periode 2013-2018. Ini kedua kalinya Dedi menjadi bupati Purwakarta. Sukses di Purwakarta, ia juga terpilih sebagai Ketua Umum Golkar Jawa Barat 2016 sampai 2021. Pada Pilgub Jabar 2018 ia maju sebagai calon wakil gubernur dari Partai Golkar mendampingi Deddy Miswar yang diusung oleh Partai Demokrat. Nah itu teman-teman, sampai Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat di tahun 2024 kemarin. Sampai jumpa di video berikutnya.